selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa lagi bersama saya pada hari ini dalam suasana rehat pada hari Selasa 17 November 2020. Tentu saya berharap kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan yang prima. Dan karena itu muliakanlah Tuhan saudara-saudara ketika Tuhan telah menuntunmu. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua tunduk kepala sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Mari kita mohon tuntunannya, kita berdoa. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang baik. Engkau sungguh peduli kepada kami sehingga memungkinkan kami memperoleh yang terbaik daripada-Mu. Karena itulah Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan ajarlah kami untuk senantiasa meluangkan waktu kami dalam memuji membesarkan Engkau. Pagi ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami. Dan biarlah firman ini senantiasa memberikan kami penguatan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 2 pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian sabda firman-Nya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca serta mau merenungkan firman. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada kita itu adalah diangkat dari air. Diangkat dari air. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sadarkah saudara-saudara bahwa terkadang sungguh apa yang Tuhan buat bagi kita itu seringkali di luar pemahaman kita, di luar jangkauan akal pikiran kita, rasio kita. Terkadang perbuatan-perbuatan atau tindakan Allah itu sungguh luar biasa bagi kita. Dan itulah hebatnya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan sebuah pemahaman melampaui apa yang Tuhan rancang di dalam kehendaknya. Karena itulah saudara-saudara, rancangan Tuhan seharusnya kita pahami. Bahwa rancangan Tuhan itu bagi manusia adalah rancangan yang penuh dengan
apa yang dinamakan damai, sejahtera, keselamatan, dan sebagainya. Tuhan selalu memberikan penegasan kepada kita bahwa rancangannya itu selalu bermuara kepada kemenangan, keberhasilan, kelimpahan, berkat-berkat, dan juga memberikan harapan yang pasti kepada kita. Sebab itulah saudara-saudara, sepatutnya kita memahami bahwa rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi setiap orang. Nah, bacaan kita pada pagi ini saudara-saudara bercerita tentang sosok Musa yang diasuh, diadopsi oleh putri Fir'aun, yang sungguh-sungguh saudara-saudara memberikan sebuah arti kepada kita tentang apa yang seharusnya kita buat di dalam suasana kita ketika kita tahu bahwa hidup ini adalah semua di bawah arahan Tuhan itu sendiri. Bagian firman Tuhan ini saudara-saudara memberikan sebuah cerita yang sangat luar biasa bagi kita. Bagaimana tindakan Fir'aun yang begitu takut tentang sebuah jabatannya yang akan dikalahkan ataupun diambil alih oleh kuasa-kuasa dari keluarga Ibrani itu, bangsa Israel itu sendiri. Tindakan yang dinyatakan oleh Fir'aun itu adalah bagaimana anak-anak di balita itu semuanya harus disingkirkan, khususnya yang laki-laki. Dan ketakutan ini sungguh menghinggapi ibu daripada Musa itu sendiri. Cara yang paling unik yang boleh dikatakan ini di luar akal manusia itu adalah menghanyutkan anak ini. Harapannya hanya satu, supaya anak ini betul-betul bisa selamat. Tapi bisakah kalau kita melihat dari akal manusia kita itu, apakah bisa seperti itu? Bisa saja ia hanyut, tenggelam. Tapi disitulah kehebatan kuasa Tuhan yang memungkinkan bagi kita semua bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika ia ingin bertindak. Termasuk penyelamatan yang diberikan Tuhan kepada Musa ini sendiri. Tita Raja Fir'aun sangat jelas membunuh bayi laki-laki. Tetapi tita Tuhan juga berbeda. Bahwa ia bisa mencoba menghalangi segala rancangan manusia itu dengan memberikan sebuah upaya penyelamatan itu sendiri. Tuhan berkuasa saudara-saudara, dan Tuhan tahu apa yang harus ia buat untuk mengangkat bangsa ini keluar dari sebuah masalah. Dan karena itu Tuhan telah mempersiapkan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel itu dari kungkungan ataupun kuasa dari Fir'aun itu sendiri. Tentu saudara-saudara, kita tahu bahwa inilah sebuah hal yang patut kita pahami. Tidak ada hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan ketika Tuhan ingin bertindak. Apapun masalahmu, apapun tindakanmu, apapun hal-hal yang kita hadapi, pasti bermuara kepada sebuah hal yang dimungkinkan oleh Allah untuk menyelamatkan. Bukankah di dalam Kristus kita pun telah diangkat oleh Tuhan? Saudara dan saya diselamatkan. Saudara dan saya memperoleh apa yang dinamakan penyelamatan yang begitu luar biasa. Tuhan punya rencana yang jelas kepada saudara dan saya. Dan melalui pengorbanan Kristus itu, Yesus telah memberikan sebuah harapan baru kepada saudara. Kita yang tidak dimungkinkan lagi memperoleh sebuah kehidupan yang lebih layak, dimungkinkan oleh Yesus yang lahir, mati dan bangkit dan naik ke sorga, yang mempersiapkan sebuah hal yang indah bagi saudara dan saya. Karena itulah saudara-saudara, sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan, mengangkat Musa untuk sebuah hal rancangan penyelamatan, Kristus pun demikian. Ia minta supaya saudara dan saya sungguh-sungguh memahami, saudara dan saya tidak punya arti, tidak punya sesuatu yang berarti berharga jikalau bukan Kristus yang menjadi penolong saudara dan saya di dalam hidupnya. Karena itulah saudara-saudara, teruslah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, karena dialah satu-satunya penopang hidup saudara dan saya. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 389 ayat 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Pagi ini Tuhan, kembali kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami. Kami tahu bahwa siapa kami sebenarnya di hadapan-Mu. Kami sosok yang tak berarti dan tak bernilai. Tapi kami bersyukur Tuhan mau mengangkat kami dari sebuah kehampaan menuju kepada keselamatan. Tuhan telah melakukan sebuah perkara yang besar, sebagaimana yang Engkau nyatakan kepada Musa yang diselamatkan oleh Tuhan sendiri melalui putri Fir'aun itu sendiri. Itulah sebabnya kami juga percaya bahwa di dalam karya Yesus yang menyelamatkan itu, kami juga terhisap dalam karya penebusan itu. Ajarlah kami untuk bukan sekedar menikmati kebaikan-Mu, tapi biarlah kami sungguh-sungguh tetap mampu untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, sehingga hidup kami semakin memuliakan Tuhan, dan juga hidup kami semakin berarti bagi sesama kami. Seluruh apa yang kami rindukan dan akan kami kerjakan, mohon Tuhan sendiri yang sempurnakan, dan biarlah Tuhan sendiri campur tangan dalam hidup kami. Kami selalu berdoa, berikanlah kami kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan. Jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan dan penyakit, agar hidup kami senantiasa kami boleh pakai dalam memuliakan nama-Mu. Seluruh keluarga kami, seluruh jemaat-Mu yang bergumul, yang sakit, yang berduka cita, hamba juga berdoa Tuhan hadir untuk menolong mereka semua. Pemerintah kami dari pusat sampai pelosok daerah, kami juga berdoa Tuhan campur tangan untuk menyertai mereka semua teristimewa dalam membendung lebarnya meluasnya wabah corona itu sendiri. Kami rindu Tuhan kiranya menjauhkan kami dari wabah ini, agar kami senantiasa boleh memuji membesarkan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati.